Nama saya Muhammad Ilham Pratama dengan nomor pokok mahasiswa 1012030. Saya dari kelas E4 dengan Fakultas Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan memaparkan materi Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Lalu menerapkan perilaku mencintai Al-Quran, rajin beribadah, dan menjauhi maksiat. Membuka relung hati. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah SWT kepada umatnya. Sebagai manusia biasa, para rasul juga pasti akan menemui ajalnya, yaitu meninggal dunia. Sepeninggal rasul itu kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan mulai kacau karena tanpa pedoman sebagaimana telah dibawa oleh Rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia kembali memiliki pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluk kepada para nabi, ruh inti wahyu yang telah diturunkan dan rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam hadis berbunyi, "Kutinggalkan untukmu dua perkara atau pusaka, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya." Dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah SAW menegaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani hidupnya selama berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Lalu yang berikutnya, mengkritis sekitar kita. Yang pertama itu pada bulan suci Ramadan. Hampir di seluruh masjid dan musola terdengar suara lantunan Al-Quran, tidak terkecuali di rumah-rumah orang Islam. Sungguh pengalaman yang sangat menakjubkan. Akan tetapi, setelah selesai Ramadan, selesai pula tradisi tersebut. Mengapa? Padahal Rasulullah SAW menegaskan bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Lalu yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari masih kita rasakan banyaknya problem kehidupan yang sulit diatasi. Berbagai macam penyakit timbul seolah-olah tanpa diketahui cara pengobatannya. Bencana yang terjadi tidak disangka-sangka, tawuran antar warga, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan dampak perilaku manusia yang sudah meninggalkan Al-Quran. Mengapa hal ini terjadi? Lalu yang ketiga, itu perlu disadari bahwa membaca dan mempelajari Al-Quran akan meminimalisir kegelisahan batin, bahkan gangguan jiwa yang erat kaitannya dengan penyakit jasmani. Memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran akan meningkatkan kewaspadaan diri dan termotivasi untuk selalu taat kepada Allah SWT dan Rasulnya dengan banyak mengkaji dan mengamalkan isi Al-Quran. Kehidupan akan menjadi aman, tentram, damai, sejahtera, selamat dunia dan akhirat, serta mendapat ridho Allah. Nah, seperti itu pemaparan singkat mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan salah kata dan kurang lancar dalam menjelaskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.